Oke, di video kali ini kita akan menyelami perjalanan panjang Kekaisaran Bizantium, yaitu sebuah kekaisaran yang lahir dari Romawi dan bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Dari puncak kejayaan hingga kejatuhan yang dramatis, Bizantium memiliki kisah yang penuh intrik, perang, dan pencapaian budaya yang luar biasa. Kita mulai dari tahun 330 Masehi. Jadi, ketika Kaisar Romawi Konstantinus memutuskan untuk memindahkan ibu kota kekaisaran dari Roma ke kota Bizantium di timur, kota ini kemudian berganti nama menjadi Konstantinopel. Nah, langkah ini dianggap penting karena posisi strategisnya di antara Eropa dan Asia, yang membuatnya menjadi pusat perdagangan dan budaya. Nah, pada masa ini, Kekaisaran Romawi masih bersatu, tapi ketegangan antara bagian barat dan timur semakin terasa. Perlahan, kedua wilayah ini mulai menjalani kehidupan yang berbeda, baik dalam budaya, agama, maupun politik. Pada tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi secara resmi terbagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, Kekaisaran Romawi Barat mengalami banyak serangan dari suku-suku barbar dan akhirnya runtuh pada tahun 476 Masehi. Dan sementara itu, Romawi Timur yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium berhasil bertahan dan berkembang dengan ibu kotanya di Konstantinopel. Nah, di sini Bizantium mewarisi banyak aspek dari Romawi seperti hukum, militer, dan struktur sosial. Tapi mereka juga mengembangkan karakteristik khas terutama dalam hal keagamaan. Bizantium menjadi pusat perkembangan agama Kristen Ortodoks yang berbeda dari Kristen Katolik di Barat. Memasuki abad ke-6, Kekaisaran Bizantium mencapai masa kejayaannya di bawah Kaisar Justinianus I. Nah, Justinianus terkenal karena ambisinya untuk memulihkan kejayaan Romawi dengan menaklukkan wilayah barat yang hilang. Selain ekspansi militer, Justinianus juga dikenal atas reformasi hukum yang disebut Corpus Juris Civilis atau Hukum Justinianus. Nah, kumpulan hukum ini menjadi dasar hukum bagi banyak negara Eropa di masa depan. Di sini, ia juga membangun Hagia Sophia, sebuah gereja megah di Konstantinopel yang menjadi simbol kekuatan dan keagungan Bizantium. Tapi, ambisi Justinianus tidak datang tanpa konsekuensi. Perang yang panjang dan mahal, serta wabah penyakit, menguras sumber daya kekaisaran, dan setelah kematiannya, Bizantium mengalami masa-masa sulit. Jadi, setelah era Justinianus, Bizantium menghadapi ancaman dari Persia dan Arab. Nah, perang panjang dengan Persia melemahkan Bizantium, dan pada abad ke-7, Bizantium kehilangan sebagian besar wilayahnya di Timur Tengah akibat serangan dari kekhalifahan Islam yang baru muncul. Kekaisaran yang pernah meluas dari Spanyol hingga Mesir sekarang hanya menyisakan sebagian Anatolia, Balkan, dan Konstantinopel. Dan ini menandai awal dari transformasi besar dalam identitas Bizantium, dari kekaisaran yang multinasional menjadi lebih mirip kerajaan Yunani yang terkonstruksi di wilayah timur. Dan pada abad ke-9 hingga ke-11, Bizantium mengalami masa kebangkitan yang dikenal sebagai era dinasti Makedonia. Memasuki abad ke-11, ancaman datang dari barat dengan perang salib. Nah, perang salib keempat pada tahun 1204 adalah bencana besar dari Bizantium. Tapi di sini, para tentara salib malah menaklukkan Konstantinopel, merampas kekayaan kota, dan mendirikan kekaisaran Latin di sana. Jadi gini, pada awalnya tujuan dari perang salib adalah untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Tapi dalam perang salib keempat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih menuju Tanah Suci, tentara salib justru mengalihkan perhatian mereka ke Konstantinopel, yaitu ibu kota Kekaisaran Bizantium. Nah, awalnya tentara salib berangkat dengan niat yang murni, tetapi mereka mengalami kesulitan finansial dan logistik. Dan kota Venesia yang memiliki armada laut yang kuat menawarkan untuk membantu mereka dengan satu syarat, yaitu tentara salib harus menaklukkan kota-kota pesaing Venesia terlebih dahulu. Situasi ini kemudian semakin rumit ketika salah satu pangeran Bizantium, Alexius IV, meminta bantuan tentara salib untuk menggulingkan pamannya yang saat itu menjadi kaisar. Sebagai imbalannya, Alexius sempat berjanji akan memberikan dukungan finansial yang besar kepada para tentara salib. Dan tergiur dengan janji harta yang melimpah, tentara salib akhirnya menerima tawaran Alexius IV dan mengalihkan pasukan mereka ke Konstantinopel. Jadi awalnya, penyerangan mereka berhasil dan Alexius V pun naik tahta. Tapi, situasi politik Bizantium sangat tidak stabil dan penduduk Konstantinopel mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran tentara salib. Tidak lama setelah Alexius IV berkuasa, ia digulingkan dan janji pembayaran kepada tentara salib pun tak terpenuhi alias batal. Nah, merasa kecewa dan marah, tentara salib kemudian memutuskan untuk merebut Konstantinopel sendiri. Dan pada tahun 1204, mereka menyerbu kota tersebut, menghancurkan dindingnya, dan melakukan penjarahan besar-besaran. Harta karya seni dan relik suci yang tak ternilai dibawa keluar dari kota tersebut. Di sini,
Katedral Hagia Sophia yang menjadi simbol kejayaan Bizantium juga dirampas dan diubah menjadi gereja Latin. Nah, setelah berhasil menguasai Konstantinopel, para tentara salib mendirikan kekaisaran Latin di atas reruntuhan Bizantium. Kekaisaran ini menjadi pusat kekuasaan baru yang diisi oleh orang-orang Latin, sementara Bizantium yang tersisa berusaha bertahan di wilayah-wilayah pinggirannya seperti Nicea, Epirus, dan Trebizond. Tapi di sini, kekaisaran Latin tidak hanya bertahan lama, karena Bizantium akhirnya berhasil direbut kembali Konstantinopel pada tahun 1261 dan kekuasaan Bizantium itu dipulihkan. Jadi, walaupun begitu, kekuatan Bizantium telah jauh menurun setelah peristiwa penaklukan ini, dan sisa-sisa kejayaan Bizantium tak pernah dipulihkan secara sepenuhnya. Akhir tragis kekaisaran Bizantium terjadi pada tahun 1453. Di sini, Sultan Ottoman Mehmed II mengepung Konstantinopel dengan kekuatan besar, meskipun kota itu bertahan hampir selama 2 bulan. Akhirnya pada 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman dan kekaisaran Bizantium berakhir, dan Konstantinopel menjadi ibu kota kekaisaran. Dan kejatuhan ini menandai akhir dari era kekaisaran Romawi yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Tapi warisan Bizantium tidak hilang begitu saja. Seni, arsitektur, hukum, dan pengaruh keagamanya terus hidup, terutama dalam tradisi Kristen Ortodoks di Eropa Timur dan Rusia. Nah, kesimpulannya atau faktanya, Kekaisaran Bizantium adalah salah satu kekaisaran yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia selama lebih dari 1000 tahun. Di sini Bizantium menjadi penghubung antara timur dan barat, menyebarkan pengetahuan dan budaya yang beragam. Meski kekaisaran ini telah berakhir, dampaknya masih bisa kita rasakan hingga saat ini.